Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus. Hari ini Selasa, 29 April 2025, gereja memperingati Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Renungan Rema hari ini saya beri judul, Dilahirkan Kembali. Bagaimana caranya? Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes, bab 3, ayat 7 sampai dengan 15, mengenai percakapan antara Yesus dan Nikodemus, seorang Farisi dan anggota Majelis Besar Yahudi, membawa kita pada sebuah kebenaran mendasar tentang iman Kristen. Kita harus dilahirkan kembali. Mungkin seperti Nikodemus, kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang yang sudah tua dilahirkan? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Pertanyaan yang sangat manusiawi. Sebuah pertanyaan tentang pemahaman harafiah yang terbatas pada dunia fisik. Namun, Yesus dengan sabar menjelaskan bahwa kelahiran yang ia maksudkan bukanlah kelahiran jasmani, melainkan kelahiran dari air dan roh. Ini adalah sebuah kelahiran rohani, sebuah transformasi batin yang memungkinkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Rema yang terkasih, apakah artinya dilahirkan dari air dan roh? Air seringkali melambangkan pembaptisan, sakramen inisiasi ke dalam gereja, di mana dosa-dosa kita diampuni dan kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Roh Kudus adalah kekuatan ilahi, Sang Pemberi hidup yang memperbaharui hati dan pikiran kita, memampukan kita untuk melihat dan memahami kebenaran-kebenaran rohani. Kelahiran kembali ini bukanlah sebuah peristiwa sekali jadi yang terjadi hanya pada saat pembaptisan. Ini sebuah proses berkelanjutan, sebuah perjalanan pertumbuhan rohani, di mana kita terus-menerus menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Kita dipanggil untuk terus-menerus memperbaharui diri dalam pikiran dan hati kita, meninggalkan cara hidup yang lama dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yesus kemudian mengaitkan kelahiran kembali ini dengan pengangkatan anak manusia. Ia berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kisah tentang ular tembaga di padang gurun adalah sebuah gambaran yang kuat. Ular-ular berbisa mematuk bangsa Israel karena ketidaktaatan kepada Allah. Allah memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan menaikkan pada sebuah tilang. Barang siapa yang memandang kepada ular tembaga itu akan tetap hidup. Demikian pula Yesus Kristus, anak Allah, ditinggikan di kayu salib. Ia menanggung dosa-dosa kita, sengatan maut dosa atas dirinya. Barang siapa yang dengan iman memandang kepadanya, percaya kepada pengorbanannya, akan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus, kelahiran kembali dan iman kepada Kristus yang tersalib adalah dua sisi
dari mata uang yang sama. Kita tidak dapat mengalami kehidupan baru dalam roh tanpa iman kepada Yesus. Dan iman kita akan menjadi kosong tanpa kuasa Roh Kudus yang memperbaharui kita dari dalam. Pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, sudahkah kita benar-benar dilahirkan kembali? Apakah kita sedang menjalani proses pertumbuhan rohani yang terus-menerus? Apakah kita dengan iman memandang kepada Kristus yang tersalib sebagai sumber hidup kita? Marilah kita membuka hati kita kepada karya Roh Kudus. Marilah kita membiarkan diri kita dibentuk dan diperbaharui olehnya. Marilah kita dengan penuh iman memandang kepada Yesus Kristus, satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dengan demikian, kita akan memiliki bagian dalam kerajaan Allah dan beroleh hidup yang kekal. Semoga kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Rema, dimanapun Anda berada, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, Yesus, Maria, Yusuf, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.